Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok satu ingin membahas tentang evaluasi implementasi pelayanan akademik oleh tenaga kependidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang efektif dan responsif bagi mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yang bernama Rachel Variansi dengan NIM 2404237478 dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Radira Anfasa dengan NIM 24042324. Perkenalkan, nama saya Silna Indra Nureisha dengan NIM 24042381. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zikra dengan NIM 24042370. Baik, di sini saya ingin membahas materi pertama. Yang pertama itu abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi pelayanan akademik tenaga kependidikan dalam mewujudkan pendidikan yang efektif dan responsif bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Fokus kajian meliputi kualitas pelayanan, ketepatan waktu, keterjangkauan informasi, serta kemampuan tenaga kependidikan dalam merespon kebutuhan mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan telah berjalan sesuai SOP, namun masih terdapat kendala pada konsisten pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi interpersonal. Diperlukan pelatihan berkelanjutan, optimalisasi dan sistem informasi akademik, dan penguatan budaya pelayanan prima. Pendidikan tinggi memiliki peran strategi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Universitas tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penyedia layanan akademik yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Layanan akademik yang efektif dan responsif menjadi indikator penting kualitas pendidikan tinggi yang berorientasi pada kepuasan mahasiswa. Peran tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi dan berperan penting dalam pengelolaan pelayanan akademik. Tanggung jawab meliputi pengelolaan data akademik, penyediaan informasi, serta fasilitas proses akademik mahasiswa. Kualitas pelayanan tenaga kependidikan sangat menentukan kelancaran proses belajar dan pengalaman akademik mahasiswa. Selanjutnya itu permasalahan pelayanan akademik. Universitas Negeri Padang telah menerapkan standar operasional prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan akademik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterlambatan layanan, kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan mahasiswa, serta keterbatasan pemanfaatan sistem informasi akademik. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi implementasi pelayanan akademik. Selanjutnya, kajian teori efektivitas pelayanan akademik. Efektivitas pelayanan akademik merupakan aspek penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan tinggi. Efektivitas dipahami sebagai kemampuan suatu layanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konteks perguruan tinggi, efektivitas pelayanan akademik tercermin dari ketepatan waktu pelayanan, kejelasan dan akurasi informasi, kesesuaian prosedur dengan standar operasional, serta tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan. Pelayanan akademik yang efektif tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan tenaga kependidikan dalam mendukung kelancaran proses belajar mahasiswa. Efektivitas layanan memiliki peran strategis karena layanan yang tepat waktu atau tidak jelas dapat menghambat kegiatan akademik mahasiswa dan menurunkan kualitas pengalaman belajar. Baik, saya lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah dimensi efektivitas pelayanan. Efektivitas pelayanan akademik dapat dilihat dari yang pertama adalah ketepatan waktu pelayanan, yang kedua kejelasan dan akurasi informasi, yang ketiga kesesuaian dengan standar operasional prosedur, yang keempat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan. Layanan yang tidak efektif dapat menghambat kegiatan akademik dan menurunkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa. Selanjutnya, kajian teori responsivitas tenaga kependidikan. Responsivitas
Tenaga kependidikan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merespon kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mahasiswa secara tepat, cepat, dan responsional. Dalam teori pelayanan publik, meresponsivitas merupakan salah satu dimensi utama kualitas layanan karena menunjukkan tingkat kepekaan penyediaan layanan terhadap kebutuhan pengguna. Di lingkungan perguruan tinggi, responsivitas tenaga pendidikan tercermin dari kecepatan dan memberikan layanan akademik, ketepatan informasi yang disampaikan, keterbukaan terhadap masukan mahasiswa, serta fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebutuhan akademik. Tenaga kependidikan yang responsif tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga membangun komunikasi dua arah dengan mahasiswa. Selanjutnya adalah indikator responsivitas. Responsivitas tenaga pendidikan tercermin dari kecepatan pelayanan akademik, ketepatan informasi yang diberikan, keterbukaan terhadap masukan dan keluhan mahasiswa, fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebutuhan mahasiswa. Responsivitas yang baik meningkatkan kepuasan mahasiswa dan citra institusi pendidikan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen utama berupa kuesioner. Responden berjumlah 30 mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai penerima layanan akademik. Kuesioner disusun berdasarkan indikator efektivitas dan responsivitas pelayanan akademik. Teknik pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu yang pertama adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Data analisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk melihat hubungan antara efektivitas dan responsivitas dan kepuasan mahasiswa. Baik, segitu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nadira Anfasar. Selanjutnya yaitu Syahrin Indra Nuraisya yang membahas tentang hasil penelitian. Baiklah, saya akan membahas materi tentang hasil penelitian, yaitu uji validitas variabel efektivitas pelayanan dan responsivitas tenaga kependidikan. Interpretasinya yaitu berdasarkan tabel correlation, uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai Pearson correlation. Setiap item pertanyaan dengan nilai untuk jumlah responden sebanyak 30 orang pada tingkat signifikansi 5%. Nilainya adalah 0,361. Hasil menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel efektivitas, yaitu item 1-7, dan variabel responsif, yaitu item 8-14, memiliki nilai yang lebih besar dari 0,361. Dan nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel penelitian dengan akurat. Selanjutnya, yaitu hasil penelitian uji reliabilitas variabel efektivitas pelayanan. Interpretasinya yaitu hasil uji pada tabel reliability statistik menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,815 untuk 7 butir pernyataan. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,60, maka variabel efektivitas dinyatakan reliable atau memiliki tingkat konsistensi yang sangat kuat untuk digunakan sebagai alat ukur secara berulang. Kemudian selanjutnya yaitu hasil penelitian uji reliabilitas responsivitas tenaga kependidikan. Interpretasinya yaitu untuk variabel responsif diperoleh nilai Cronbach alpha yang sangat tinggi yaitu 0,906 dengan 7 butir pernyataan. Mengacu pada kriteria reliabilitas, maka instrumen pada variabel ini dinyatakan sangat reliable, menunjukkan konsistensi jawaban responden yang sangat stabil. Kemudian yaitu selanjutnya hasil penelitian uji statistik deskriptif variabel efektivitas pelayanan dan responsivitas tenaga kependidikan.
Interpretasinya yaitu data dari 30 responden menunjukkan bahwa variabel efektivitas memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 16,76 dengan sebaran data atau standar deviasi sebesar 4,34. Sementara itu, variabel responsif memiliki rata-rata sedikit lebih tinggi, yaitu 17,26 dengan standar deviasi sebesar 4,97. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang positif dan cenderung serupa pada kedua variabel tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk sharing. Selanjutnya itu pembahasan tiap ujinya yang akan dijelaskan oleh Ibdia Zikra. Untuk Ibdia dipersilahkan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pembahasan uji validasi. Uji validasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel efektivitas pelayanan akademik dan responsivitas tenaga kependidikan. Hasil penelitian menunjukkan seluruh item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R taber sebesar 0,31 dan nilai signifikan yaitu lebih kecil 0,05. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid. Selanjutnya, pembahasan uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan nilai converge alpha sebesar 0,815 pada variabel efektivitas dan 0,906 pada variabel responsivitas. Kedua nilai tersebut melebihi atas batasan minimum yaitu 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable dan memiliki konsisten yang baik sebagai alat ukur. Selanjutnya, pembahasan yaitu uji statistik deskriptif. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata efektivitas pelayanan sebesar 16,76 dan responsivitas tenaga kependidikan sebesar 17,26. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan penilaian positif terhadap pelayanan akademik, dengan responsivitas dinilai sedikit lebih tinggi dibandingkan efektivitas layanan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan akademik yang diberikan oleh tenaga kependidikan di Universitas Negeri Padang pada umumnya telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan variabel dan reliable, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya mahasiswa memberikan nilai positif terhadap efektivitas dan responsivitas pelayanan akademik. Meskipun masih ditemukan kendala pada konsisten pelayanan, manfaat teknologi informasi dan komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan akademik perlu terus dilakukan agar layanan yang diberikan semakin efektif dan responsif dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibdia Zikra. Baiklah, berakhirnya penjelasan dari kelompok 1 dan berakhir juga presentasi pada malam hari ini. Saya selaku moderator, jika ada salah mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.